Nah, terus kenapa kita takut menghadapi kehidupan dan kematian? Karena kita menganggap seolah-olah ya, hidup itu adalah dari lahir sampai mati. Itu yang terbatas. Padahal sebetulnya hidup itu kesadaran itu tidak bisa dibatasi oleh fase lahir sampai mati. Nanti juga akan lahir lagi, mati lagi, lahir lagi, mati lagi. Sampai kesadaran itu menjadi sangat kaya. Dia punya pengalaman. Karena kesadaran ingin mengalami kesadarannya sendiri sebetulnya. Makanya ada orang yang terjebak pada sukses, tidak siap gagal. Sebenarnya karena tidak sadar aja. Gak apa-apa sekali-kali mengalami kegagalan. Kalau itu untuk membuat kita menjadi sadar. Daripada sukses terus dalam kekosongan makna. Kan banyak orang yang bingung dengan kesuksesannya. Betul nggak? Oke. Sampai sini mengerti? Oke. Nah, jadi memori kesadaran itu tak pernah sirna. Di suatu medan memori yang tak terbatas. Itu yang sering disebut oleh orang-orang spiritual sekarang sebagai AI-nya Allah. Coba gini, ya. Bikin lagu, kata-kata, bilang sama AI, tolong ya, ciptakan lagu, ya, yang sedih-sedih gitu, suruh aja AI. AI itu apa sih? AI itu sebetulnya adalah software yang isinya data. Data kita semua itu. Sehingga dia akan bekerja berdasarkan data. Jadi kalau kita bangga dengan AI karena bisa menyimpan data-data kita akibat kita sendiri yang memberi data itu. Coba Bapak Ibu. Google Map. Ketika bikin rumah baru, awalnya dia masih belum kenal. Sekali aja tukang Gojek masuk ke rumah kita, berikutnya sudah terdaftar itu datanya di Google. Makanya berikutnya akan salah lagi. Hebat ya? Itu data. Itu adalah teknologi Bapak Ibu. Sekarang Allah ya, energi universal tanpa batas, quantum field. Quantum field ini, medan kuantum ini hanya sedang mendengar quantum shift kita. Mau bergeser atau tidak. Ketika quantum shift kita bergeser, quantum field juga akan merespon dengan energi yang baru. Realitas yang diciptakan oleh quantum field ini, realitas yang baru. Itulah cara mengubah nasib. Ini saya bicara agak sedikit saintifik supaya Bapak Ibu agak gaul dikit. Karena selama ini kan mengubah nasib keluar, betul nggak? Bukan ke dalam, buktinya gak sukses kan? Oke. Nah itu sebetulnya detailnya ayat yang tadi yang kita tidak paham. Nah, jadi sebetulnya apakah di sini ada AI? Ada? AI siapa? Saya sebut aja AI-nya ilahi. Karena apa? Ini bisa diperintahkan apa saja oleh kita. Ini bisa diperintahkan untuk menciptakan realitas apa saja oleh kita. Maka dia disebut dengan sang keberadaan, sang kehadiran. Hebat Quran. Allah mengatakan dirinya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rob itu ternyata artinya bukan Tuhan. Rob itu sang keberadaan, sang kehadiran. Yang senantiasa merespon apapun getaran yang kita pancarkan kepadanya. Oke, sudah mulai sadar sekarang sampai sini? Oke. Jadi mulai masuk gak judul tadi? Manusia memiliki tanggung jawab tertinggi. Untuk apa? Menjadi arsitek untuk menciptakan realitasnya sendiri. Bapak Ibu mau bikin realitas kayak apa? Kita arsiteknya. Kita arsiteknya. Berarti bebas gak? Mau bikin rumah kayak apa? Bebas gak? Mau ukuran rumahnya seberapa besar? Bebas gak? Bebas. Yuk sekarang dibuka. Ternyata selama ini saya salah. Betul nggak? Seolah-olah hidup itu adalah terbatas. Padahal hidup itu ternyata tidak seperti yang kita sangka. Ya? Oke, lanjut. Jadi realitas ini Bapak Ibu, realitas ini. Proyeksi bukan? Proyeksi.
Itu yang ada di layar ini proyeksi bukan? Datanya di mana? Datanya di laptop saya. Bisa nggak saya mengubah huruf-huruf yang ada di situ? Nggak bisa. Di mana mengubahnya? Di sini. Jadi kalau ini proyeksi, ini realitas. Berarti yang harus dirubah di realitas atau di non-realitas? Non-realitas. Makanya pantas gagal terus ya. Karena kita ingin mencoba mengubah yang warna kuning menjadi hijau dengan cara mengubahnya di situ. Padahal yang harus diubah di mana? Ubahnya di sini. Ketika dirubah di sini, itu ikut berubah nggak? Oke, lihat saya sekarang. Jadi proyeksi harus diubahnya di proyektor. Sip? Sip? Oke. Jadi pantas ya selama ini gagal terus mengubah proyeksi. Karena proyeksi tidak diubah. Harusnya data yang membuat proyeksi itu terjadi yang harus diubah. Itu namanya merubah nasib. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Spiritual itu small step. Small step. Bapak Ibu nggak usah pengen cepat bisa. Yang penting maju aja. Ya, hari Rabu datang ke sini berubah dikit. Rabu berikutnya datang sini lagi berubah dikit. Nggak apa-apa. Small step. Biasanya marah-marah sehari 100 kali. Ya jadi tinggal 99 kali lah marahnya. Nggak apa-apa. Itu udah lumayan kan berkurang 1. Betul nggak? Ya, small step, small step. Karena apa? Kalau disiplin dan tekun walaupun small step, lama-kelamaan jadi besar. Ya, jadi kalau ada orang yang mengajarkan belajar spiritual dengan saya cepat bisa, itu pasti bohong. Saya belajar spiritual small step. Kenapa? Saya mengamalkan 1 ayat aja bisa berbulan-bulan Bapak Ibu. Mengamalkan yang tadi, ayat yang tadi, saya berbulan-bulan loh itunya, eksperimennya. Gimana cara mengubah nasib? Saya begini dulu. Saya coba begini. Jangan dikira saya menemukannya sekaligus. Saya pernah hilang rumah 5. Saya pernah hilang emas kiloan. Kiloan Bapak Ibu. Saya pernah urusan hukum. Karena apa? Ya, giro saya dipinjam teman, dipakai bayar utang. Dan ditulisi sejumlah utangnya. Padahal kosong. Udah macam-macam pengalaman. Tapi semua itu ya, semua itu akhirnya bukan tentang sukses atau gagal, tapi tentang kesadaran mengalami pengalamannya sendiri. Itu yang paling kaya. Dan berada di titik ini, small step Bapak Ibu, mengalami itu semua. Mengalami. Saya mengalaminya. Pernah saya tidak punya uang sama sekali? Pernah. Jangan dikira. Saya pernah jadi asisten rumah tangga selama 8 bulan. Pernah. Gak digaji lagi. Pernah. Tapi itu adalah small step dalam episode kehidupan saya. Dan saya mengalami itu semua. Pesannya adalah ketika sekarang di rumah saya ada orang kerja, saya jadi bisa merasakan mereka. Saya pernah ada di posisi itu. Bedanya mereka digaji sama saya dulu nggak digaji. Makanya yang diingat-ingat oleh saya adalah tanggal gajiannya. Jangan sampai kelewat. Disuruh kerja terus tanggal gajiannya kelewat. Gak boleh itu. Saya ingatkan diri saya. 2 hari, 3 hari sebelum gajian, saya sudah siapkan gajinya. Jangan sampai lupa. Karena saya pernah di posisi itu. Jadi akhirnya yang tumbuh di sini bukan sukses atau gagal, tetapi apa? Seberapa dalam kesadaran mengalami pengalaman itu. Makanya yang saya bagikan ini Bapak Ibu, bukan teori-teori bodong, bukan. Saya membaca 1 ayat saja, Ar-Ra'd tadi, itu berbulan-bulan lo prakteknya. Dan saya tidak berani menyampaikan ini sebelum betul-betul menjadi pengetahuan yang bisa disintesa. Makanya pengetahuan itu ada 6 langkah. Dihafal dulu, yes. Makanya hafalan itu Bapak Ibu, itu adalah keterampilan hidup yang paling dasar. Yang tidak menolong. Makanya heran kok banyak sekarang rumah-rumah hafalan berdiri di mana-mana. Hafalan tuh gak menolong.
menjamur itu rumah-rumah hafalan. Dan seolah-olah kalau sudah hafal itu, ya Allah, hafalan itu tidak bisa menolong hidup. Di atas hafalan ada lagi apa? Memahami. Di atas memahami pun ada lagi menerapkan, learning to do. Di atas menerapkan pun ada lagi menganalisis, merefleksi. Di atas itu ada lagi mengevaluasi, muhasabah. Di atas itu ada lagi pengetahuan itu akhirnya disintesa menjadi satu pengetahuan yang utuh yang siap untuk dibagikan pada orang lain. Bayangkan Bapak Ibu tidak melalui proses itu tiba-tiba ceramah. Ya, ngimi-ngimi pahala. Nanti kan manehna ge di dieu keneh. Tapi banyak yang percaya yang begitu ya. Ya kalian sendiri sih yang percaya. Jadi aja merasa ada karena dipercaya. Jadi ada berapa step tadi? 6 step. Saya mau nanya jujur Bapak Ibu. Sudah punya nggak satu pengetahuan yang sudah disintesa menjadi pengetahuan yang siap saji? Ayo. Sederhana aja. Bapak Ibu sudah punya nggak pengetahuan tentang sholat? Agar sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Sudah diuji nggak? Takbirnya kayak apa? Rukunya kayak apa? Sujudnya kayak apa? Salamnya kayak apa? Sudah diuji belum? Taeta. Kakar gaya wungkul marane. Berarti belum disintesa, kan belum dievaluasi. Belum dianalisis, belum direfleksi. Saya 10 tahun kerja sama orang Jepang. Kalau kerja dengan mereka selalu plan, do, see, dan siklus. Rencanakan, lakukan, lihat. Kalau tidak bagus, rencanakan lagi, lakukan lagi, lihat. Itu terus begitu bersiklus. Saya terbiasa dengan siklus itu, plan, do, see. Itu singkatnya. Sebenarnya tadi kalau sudah disintesa jadi pengetahuan siap saji, sudah terbukti, baru boleh dibagikan. Makanya di Quran dikatakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menyampaikan sesuatu yang kamu tidak mengalaminya, tidak membuktikannya. Kabura maqtan indallah antakuluna ma la taf'alun. Allah gak ridho. Kamu baru baca TikTok aja, jus kesehatan bisa meniadakan kolesterol. Eta candi jiun ku manehna geus disebarkeun deui ka batur. Dasar. Eta ngaku beriman teh kitu. Jiun heula atuh ku maneh. Betul enggak? Uji nyeri beteung teu. Cing tong ngambar uang ka batur atuh ya. Betul enggak? Oh, saya tambah sehat. Sekarang saya jadi saya kalau jalan enggak ngos-ngosan, baru bagikan ke orang. Ieu macana naon? Share di grup. Saya suka lihat di grup tuh yang kayak gitu-gitu orang-orang ahli sharing, bukan ahli ngamalin, share terus. Nah itu, makanya Allah bilang, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taquluna ma la taf'alun. Saya bikin pelatihan namanya dirindukan uang. Kemarin di Jelekong. Saya suruh pegang seseorang, pegang M-banking saya. Coba lihat sama kamu, selama pelatihan gimana? Bergetar terus. Wah, gitu. Kredit atau debit? Kredit ayah. Nah, terus pegang HP saya. Jadi harus begitu. Gimana pelatihan dirindukan uang? Uang aja nggak rindu sama kamu. Betul nggak? Oke, lanjut dulu. Diam sejati, realitas bukanlah ilusi yang sia-sia, tapi algoritma yang maha sadar. Jadi realitas ini walaupun ilusi, hanya simulasi, hanya refleksi dari kesadaran. Tetapi realitas ini jadi algoritma bagi sang maha sadar. Jadi dia menciptakan pola, Bapak Ibu. Dan pola itu harus dibaca oleh kita. Nah dari pola itu kita bisa mensintesa. Oh kalau begini, begini polanya. Lihat saya semua.
Apakah saya tidak pernah berdoa minta-minta sama Allah? Pernah Bapak Ibu. Saya juga pernah punya kumpulan doa-doa mustajab. Pernah beli, jujur ya saya pernah beli itu. Iya. Tapi semakin dibaca doanya, semakin jauh yang saya harapkan. Ini ada apa? Udah saya ganti dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Coba Indonesianya, tambah jauh. Ya kan banyaknya Arab kan? Udah ganti sama saya. Coba pakai bahasa saya, tambah jauh. Kesimpulannya saya sintesa pengetahuannya. Semakin saya meminta, semakin saya merasa saya kurang. Semakin meminta, saya berarti sedang berada pada posisi belum merasa diberi apa-apa. Saya ini salah, tidak bersyukur. Kekurangan akan menarik kekurangan. Setelah saya belajar 18 hukum semesta, salah satunya adalah hukum tarik-menarik, saya baru sadar. Itu saya sintesa. Setelah itu kemudian gimana caranya? Ya, saya sekarang merasa kaya aja. Itu aja. Rasa berkelimpahan, saya praktekkan. Saya juga pernah mengamalkan buku yang itu tuh, ya, The Power of Sodaqoh. Bangkrut saya. Ini kayaknya yang nulis bukunya juga bangkrut kayaknya gitu kayaknya. Dan saya bangkrut ngamalin itu. Pokoknya saya bagi. Waktu saya membagi di sini ada harapan. Kan ada ayatnya itu. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin sab'a sanabila fi kulli sumbulatun mi'atu habbah. Apal ayatnya saya. Apal tuh ayat itu. Barang siapa yang mengeluarkan sedekah di jalan Allah, maka seperti satu butir, ya, yang akan menumbuhkan 7 dahan. Di setiap dahan akan tumbuh 700 butir. Matematika saya jalan. Langsung 1 butir 700 butir. Jadi kalau saya sedekah semen 1 sak berarti 700 sak. Bangkrut saya. Ini saya praktekkan waktu bikin masjid ini nih dulu. Ya. Waktu bikin masjid ini, ya, sampai saya nggak mau nerima sumbangan. Praktek saya begitu. Nggak mau. Ada yang mau nyumbang dari kebetulan dulu wali kota Cimahi juga murid saya. Mau nyumbang? Enggak, saya bilang. Enggak. Wah itu, saya praktek. Coba, tidak pakai sumbangan. Jadi saya merasa berkelimpahan aja. Wah bener itu. Itu disintesa pengetahuannya. Ya, ternyata begitu kita memberikan sesuatu di jalan Allah, tidak di jalan Allah. Tapi kita mesti transaksi dengan semesta. Ada keinginan untuk dilipat gandakan duitnya. Ternyata ingin dilipat gandakan, berarti saya masih merasa kekurangan. Sama Bapak Ibu, coba Bapak Ibu begitu ngasih uang pada orang, kemudian merasa berkurang uangnya, langsung hukum tarik menarik bekerja. Uang Bapak Ibu tidak akan bertambah. Harusnya ketika kita mengeluarkan uang pada siapapun, tidak ada yang merasa berkurang di sini. Rasa berkelimpahan harus dijaga. Uang akan datang. Like attracts like. Rasa berkelimpahan akan menarik kelimpahan. Bayangkan Bapak Ibu, dari omongan ini, banyak gak Bapak Ibu yang salah kaprah? Berarti sama ya pengalaman dengan saya ya. Lalu bedanya apa Bapak Ibu dengan saya? Sok, bedanya naon? Tadi kalau saya setelah learning to do dipraktekan, saya analisis. Setelah analisis dievaluasi. Setelah dievaluasi disintesa, jadi pengetahuan. Oh ini kesalahan saya selama ini. Gitu. Bayangkan ya Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu berbuat baik, pasti berharap orang lain membalas kebaikan dari Bapak Ibu. Begitu? Bapak Ibu sudah mengunci seolah-olah kebaikan hanya satu kemungkinan dari itu. Berarti ayat yang tadi, ayat yang di Quran dikatakan yang 1000 dinar itu loh, yang kalian pakai di, itu ada, saya tahu di rumah kalian ada itu. Saya pernah datang ke rumah itu. Ya ke rumah kalian pernah datang saya. Begitu masuk di ruang tamu itu doa 1000 dinar. Kursinya bolong-bolong.